Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sektor PUB akan menjelaskan mengenai perusahaan terbaik dan perusahaan pembandingnya. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Muhammad Rizky Maulana, Melda Septiani, Latifa, dan Devi Silviani. Pada video ini, kami akan membahas mengenai perusahaan TKIM atau Twiji Kimia tentang tanggal berdiri, tanggal IPO, produk perusahaan, data keuangan, deskripsi singkat perusahaan pesaing, dan analisis data. Twiji Kimia. Pabrik kertas Twiji Kimia dengan kode saham TKIM didirikan pada tanggal 2 Oktober 1972 oleh Eka Cipta Wijaya. Pabrik kertas Twiji Kimia memulai kegiatan operasi secara komersil pada tahun 1978. Pabrik kertas Twiji Kimia berlokasi di Jalan Raya Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Pabrik kertas Twiji Kimia memiliki kegiatan usaha di bidang industri, perdagangan, dan bahan-bahan kimia. Berdasarkan anggaran perusahaan, Twiji Kimia bergerak di bidang industri, kertas, produk kertas, dan pengemasan lainnya. Pada tahun 1990, TKIM memperoleh pernyataan efektif Bursa Efek Indonesia yang berada di Jakarta untuk melakukan penawaran umum perdana saham sebanyak 9.300 saham dengan nominal Rp1.000 per lembar saham dengan harga penawaran Rp9.500 per lembar saham. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kinerja keuangan perusahaan yang berdasarkan evaluasi saham metode diskon cash flow. Metode ini terdiri atas 10 tahapan untuk memvaluasi suatu saham. Tahapan pertama yaitu memperoleh data dividen atau DPS, price, harga saham pada saat pembagian dividen, EPS dan PER yang akan dievaluasi selama 10 tahun terakhir. Data dividen dan EPS bisa kalian dapatkan dari RTI Bisnis atau situs sumber saham perusahaan terkait. Harga saham bisa dilihat di Finansia Hukum dan PER didapat dari pembagian antara price dengan DPS. Tahap kedua yaitu menghitung rata-rata DPR atau dividen per share dan DPS growth. Mengambil data yang sama dari sebelumnya, maka untuk menghitung DPR adalah dengan membagi dividen atau DPS dengan EPS. Pada tahap ketiga yaitu menghitung future value EPS dan proyeksikan 10 tahun ke depan. Berdasarkan contoh EPS tahun 2033 merupakan EPS tahun sebelumnya yaitu EPS tahun 2032. Future value EPS didapat dengan menghitung present value atau EPS-T dikurang 1 dikali 1 ditambah G. Dia adalah growth atau CAGR yang sudah dihitung pada tahap kedua. Tahap keempat yaitu menghitung estimasi akumulasi dividen. Berdasarkan tabel tersebut, EV/EPS merupakan perhitungan yang ada pada tahap ketiga, sedangkan DPR merupakan hasil perhitungan yang ada pada tahap kedua, sehingga EV dividen didapat dengan mengalihkan EV/EPS dengan DPR. Tahap kelima yaitu menghitung estimasi harga saham. EV/EPSN merupakan hasil dari perhitungan pada tahap ketiga, tepatnya pada tahun ke-10 atau pada saat tahun 2032. PER di sini diambil dari
PR terendah pada saat perhitungan pertama, hingga estimasi harga saham didapat dari EV/EPS tahun terakhir atau tahun ke-10 dikalikan dengan PR terendah. Tahap ke-6 yaitu menghitung future value total. EV price adalah harga saham yang telah dihitung sebelumnya. Pada tahap ke-5, nilai dividen didapat dari jumlah dividen pada saat perhitungan keempat. Lalu, jumlahkan keduanya untuk mendapatkan hasil future value total. FASW atau Fajar Surya Wisesa didirikan pada tanggal 13 Juni 1987 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1989. Kantor pusat Fajar Paper terletak di Jalan Abdul Muiz nomor 30 Jakarta dan pabriknya terletak di Jalan Gardu Sawah RT 1 RW 1 Kalijaya Cikarang Barat Bekasi. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan FASW adalah bergerak di bidang industri kertas dan kemasan, termasuk kertas kemasan dan kotak kemasan, serta memperdagangkan hasil produksi tersebut, serta produk-produk lainnya yang sejenis baik di dalam maupun di luar negeri. Pada tanggal 29 November 1994, FASW memperoleh pernyataan efektif dari Bapembam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham FASW kepada masyarakat sebanyak 47 juta dengan nilai nominal 1.000 per saham dengan harga penawaran 3.200 per saham. Saham-saham tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 Desember 1994. PT Indah Kiat Pulp dan Paper Tbk adalah sebuah perusahaan yang memproduksi pulp, kertas, dan tisu yang berkantor pusat di Jakarta. PT Indah Kiat Pulp dan Paper Tbk didirikan oleh Bapak Sutopo Jananto pada 7 Desember 1976 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1978. Kegiatan usaha perusahaan dimulai dari pengolahan kayu menjadi pulp dan kertas, serta pengolahan kertas bekas menjadi kertas industri. Pulp digunakan sebagai bahan baku kertas baku dan tisu serta industri kertas. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, perusahaan ini memiliki pabrik di Siak, Tangerang, dan Serang. Hingga akhir tahun 2021, ketiga pabrik tersebut dapat memproduksi pulp sebanyak 3,1 juta ton per tahun, kertas budaya sebanyak 1,6 juta ton per tahun, tisu sebanyak 108.000 ton per tahun, dan kertas industri atau kemasan sebanyak 2,2 juta ton per tahun. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan INKP adalah di bidang industri, perdagangan, pertambangan, dan kehutanan. Kegiatan usaha utama Indah Kiat adalah bergerak di bidang industri kertas budaya, pulp, tisu, dan kertas industri. Saat ini, Indah Kiat memproduksi bubur kertas atau pulp, tisu, berbagai jenis produk kertas yang terdiri dari kertas untuk keperluan tulis dan cetak, baik yang berlapis maupun yang tidak berlapis, kertas fotokopi, kertas industri seperti kertas kemasan makanan, boxboard, dan kertas berwarna. Pada tahun 1990, INKP memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham INKP atau IPO kepada masyarakat sebanyak 60 juta dengan nilai nominal
Rp1.000 per saham dengan harga penawaran Rp10.600 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 16 Juli 1990. Kedawung Setia Industrial Tbk atau KDSI didirikan tanggal 9 Januari 1973, memulai kegiatan usaha komersilnya pada tahun 1975. Kantor pusat KDSI berlokasi di Jalan Mastrip 862 Warugunung Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan usaha utama Kedawung Setia Industrial Tbk adalah bergerak di bidang peralatan rumah tangga berlapis enamel dan melalui anak usaha PT Kedawung Setia Corrugated Compounds Industrial, KDSI menjalankan usaha dalam bidang industri kotak karton gelombang dan tempat penyimpanan telur. Pada tanggal 28 Juni 1996, KDSI memperoleh pernyataan efektif dari BPAPEM LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham KDSI atau IPO kepada masyarakat sebanyak 50 juta dengan nilai nominal 500 per saham dengan harga penawaran 800 per saham. Saham-saham tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Juli 1996. Berdasarkan perhitungan margin of safety antara harga saham terhadap harga wajar dan harga wajar perusahaan TKIM, FASW, INKP, dan KDSI, margin of safety milik TKIM lah pemenangnya dengan margin of safety 14,51%. Margin of safety ini walaupun pemenang di antara perusahaan lain akan tetapi tetap tidak dapat diinvestasikan karena overvalued.